أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدوا بهداه إلى يوم الدين أما بعد. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Di beberapa tempat saya mengingatkan diri pribadi dan para jamaah untuk selalu merutinkan doa-doa dan pengharapan seperti ini. Dan doa ini bukan berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bukan pula dari sahabat ridwanullahi taala alaihim ajmain. Namun doa ini berasal dari para ulama-ulama, orang-orang saleh sebelum kita yang bersumber dari Yahya ibnu Abi Katsir rahimahullahu taala. Doa ini cukup populer di kalangan para ulama karena mencakup 3 pengharapan yang mulia. Pengharapan yang pertama adalah harapan untuk bisa diberikan kesempatan bisa berjumpa dengan bulan Ramadan, dan pengharapan yang kedua bisa diberikan kesehatan, kemudahan, terutama istiqomah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, dan pengharapan yang ketiga agar seluruh jerih payah kita dan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah wujud dari tingginya ketakwaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana diungkapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala bahwasanya tawakal itu ada 3. Tawakal sebelum kita beramal, sebagaimana doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berjumpa dengan bulan Ramadan, ini adalah bagian dari tawakal sebelum kita beramal. Dan tawakal di saat kita sedang beramal dengan senantiasa menjaga keikhlasan, dan tawakal pasca kita beramal dengan memperbanyak istighfar dan harapan agar seluruh ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan hadis yang keempat. Ya. Hadis yang keempat dari kitab Bulughul Maram, di bab yang terakhir ini muallif atau pengarang kitab ini Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala menyebutkan satu hadis tentang larangan berbisik-bisik yang dikenal di dalam Al-Qur'an maupun di dalam As-Sunnah dengan kata an-najwa. Larangan berbisik antara 2 orang ketika sedang bertiga, dan nanti banyak sekali sebenarnya faedah yang bisa kita petik. Kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan angka 2 dan angka 3 di dalam hadis ini? Apakah hal ini menjadi keharaman pada 2 angka ini saja, ataukah barangkali larangan ini juga berlaku untuk beberapa orang yang jumlahnya lebih daripada 2 dan lebih 3 asalkan sebab dan ilahnya terpenuhi? Nanti insya Allah kita akan jelaskan beberapa faedah yang bisa kita petik dari hadis ini. Di dalam hadis tentang larangan berbisik ini ada sebenarnya 2 riwayat. Riwayat yang pertama itu berasal dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, putranya dari Umar. Sedangkan riwayat yang kedua itu bersumber dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala yani anhuma. Namun demikian, Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab ini lebih memilih riwayat yang kedua dari Ibnu Mas'ud. Kenapa demikian? Karena di dalam hadis yang kedua ini dianggap lebih lengkap, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan alasan kenapa larangan itu ya berlaku untuk 2 orang yang sedang berbisik ketika jumlah mereka 3 orang. Berbeda dengan riwayat Ibnu Umar yang tidak menyebutkan alasan kenapa hal itu menjadi terlarang. Taib, hadis ini bersumber dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kuntum thalathan," kata Rasulullah. Jadi ini cuma sampel ya. Kalau seandainya kalian bertiga jumlahnya,
Fala yatanaja ithnani dunal akhar. Jangan sampai, dan ini menunjukkan larangan untuk berbisik-bisik atau najwa dua orang dengan meninggalkan dan mengabaikan orang yang ketiga. Ya, dan ini adalah larangan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terus bagaimana solusinya? Hatta takhtalitu bin nasi. Namun larangan ini enggak berlaku kalau seandainya takhtalitu bin nas, jumlahnya banyak dalam kerumunan, dalam keramaian. Ya, misalkan ketika ada kondangan walimatul uras, ini kan jumlahnya kan enggak 3 kan? Jumlahnya banyak. Kalau seandainya kita ngobrol berdua saja, apalagi berbisik-bisik antara 2 orang, tapi yang menyaksikan yang lain kita tinggalkan, kita abaikan, jumlahnya lebih banyak, maka hal ini diperbolehkan. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam di sini memberikan satu solusi. Hatta takhtalitu yani binnas, sampai jumlahnya banyak. Kenapa larangan ini berlaku? Apa alasannya dan apa ilahnya? Lah disinilah kemudian riwayat Ibnu Mas'ud lebih lengkap. Di akhir hadis ini Nabi SAW menjelaskan, min ajli ayyuhzinahu, kata Rasulullah SAW, agar hal itu tidak menjadikan orang yang ketiga yang tidak diajak bicara itu tidak merasa sedih, tidak merasa galau, tidak memunculkan rasa suudzon dan berburuk sangka. Ngapain saya ditinggalkan sendirian ini? Nggak diajak ya ngobrol, nggak diajak berbicara. Lah hal-hal seperti ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi ilah dan sebab kenapa larangan berbisik itu menjadi terlarang. Lah secara umum hadis ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala seperti itu yani gambarannya. Tapi tentunya ada beberapa penjelasan-penjelasan yang diutarakan oleh para ulama yang nanti kita akan rangkum dalam beberapa yani faedah-faedah penting. Ada sekitar 4 atau 5 yani faedah yang bisa kita petik dari hadis ini. Yang pertama, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, faedah yang tidak kalah pentingnya yang kita sebutkan yang bisa kita petik dari hadis ini adalah Islam ini adalah agama yang sempurna dan komprehensif. Kenapa bisa dikatakan demikian? Karena di dalam hadis ini menunjukkan perkara-perkara yang banyak disepelekan dan banyak dianggap remeh oleh kebanyakan orang. Tapi ternyata Islam mampu menjangkau hal-hal yang demikian. Ya, dan ini adalah bagian dari adab dalam kita bergaul, berinteraksi dengan sesama orang. Bayangkan ya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syariat-syariat sebelum datangnya Islam tidak sampai ya menjangkau hal-hal seperti ini. Mungkin sebagian orang menganggap ini adalah hal privasi. Kenapa Islam terlalu banyak mengurus hal-hal seperti ini? Bukan itu sebenarnya yang diinginkan dari syariat yang sempurna ini. Tapi ini menunjukkan bahwasanya syariat kita itu adalah syariat yang komprehensif, yang bisa menyeluruh, menjangkau seluruh yang dibutuhkan oleh manusia, mencakup seluruh lini kehidupan manusia. Maka oleh karena jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadis sahih, Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu itu pernah didatangi oleh seorang Yahudi. Ya, pernah kita sampaikan mungkin barangkali hadis ini. Salman Al-Farisi didatangi oleh seorang Yahudi seraya mengatakan, ama nabiyakum qad allamakum kulla syai'. Yang kita tahu orang Yahudi itu adalah orang yang paling geting, yang paling benci, yang paling hasad dan dengki dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dengan kaum muslimin hingga saat ini. Lah ketika itu yang didatangi Salman, wahai Salman, inna nabiyakum, nabimu ini Muhammad yani ini, allamakum kulla syai', ngapain? Ngajarkan seluruh apa yang dibutuhkan oleh manusia, hatal khira'ah, sampai buang hajat saja diurusi. Ya, nah mungkin barangkali kalau seandainya kita dicecar dengan statement seperti ini dari orang-orang non muslim, mungkin barangkali kita agak susah untuk menjelaskannya. Ya, apalagi kalau seandainya dikaitkan dengan privasi, dikaitkan dengan hak asasi manusia, dikaitkan dengan ya seni dan lain sebagainya. Ya, orang-orang sekarang kan seperti itu. Ya, disuruh untuk menutup yani aurat, yani enggak, ini adalah bagian dari yani seni. Kadang susah berhadapan dengan orang-orang seperti ini. Subhanallah. Pelajaran yang bisa kita petik dari jawaban yang sangat menohok dari Salman Al-Farisi
beliau ingin menunjukkan identitasnya sebagai seorang muslim dan bersyukur dan bangga dengan identitasnya. Dan saat ini itu yang harus kita tunjukkan. Apalagi sekarang kita bisa merasakan bagaimana Islamofobia, kebencian, ketakutan, bahkan seorang muslim juga merasa malu untuk menunjukkan identitasnya sebagai seorang muslim. Ini sudah menjadi apa, penyakit yang di masyarakat kaum muslimin yang saat ini. Lah di sini jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Salman mengatakan bahwasanya ajal. Lah memang seperti itu syariat kami. Karena syariat kami disampaikan di hadapan orang Yahudi tersebut adalah syariat yang sempurna. Dan yang kedua, syariat kami adalah syariat yang komprehensif. Hal ini berbeda dengan syariatmu wahai orang Yahudi. Karena syariat Nabi Musa alaihissalam masih terbatas. Bahkan di saat yang sama tidak hanya bangga, tidak hanya bersyukur sebagai seorang muslim, dan tidak hanya bangga menunjukkan identitasnya sebagai seorang muslim, Salman Al-Farisi sampai mendakwai orang Yahudi itu. Kalau ente mau tahu, ya, dalam syariat kami itu ada beberapa adab-adab khusus dalam buang hajat, kata beliau. Salah satunya tidak boleh menghadap kiblat. Gak ada toh dalam syariatmu, ya, karena ini adalah bagian bentuk penghormatan. Salah satunya tidak boleh, yakni cebok dengan menggunakan tangan yakni kanan, karena tangan kanan ini memiliki kehormatan. Gak ada toh dalam syariatmu. Malah dihabisi yakni lewat dakwah-dakwah yang menunjukkan yakni syariat dan kesempurnaan syariat Islam ini. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala pun demikian dalam hal ini. Ya, bukan hanya masalah ini melanggar hak asasi manusia. Ini terlalu banyak mengurusi urusan orang dan privasi manusia, tidak ya jamaah. Ini menunjukkan bahwasanya Islam ini komprehensif gitu loh. Kita harus jadi bangga dengan ini semua. Tidak ada dalam syariat-syariat sebelumnya yang mengulas tuntas hingga pada permasalahan-permasalahan yang dianggap remeh oleh sebagian manusia ini. Ini adalah pelajaran yang pertama. Adapun faedah yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan hukum asal berbisik. Hukum asal berbisik atau najwa itu adalah boleh sebenarnya. Jadi nggak ada larangan. Kita berbisik yakni dengan istri kita, berbisik dengan anak kita, berbisik dengan teman kita, itu sebenarnya hukumnya boleh. Ya, hanya saja ya, hukum asal ini naik tingkat menjadi terlarang dan haram. Kata Imam Nawawi rahimahullah taala dalam syarahnya, ya, dalam syarah Sahih Muslim, beliau lebih condong kepada haram bukan kepada makruh. Jadi hukum asal berbisik itu boleh dan naik tingkat menjadi terlarang karena dua, yakni alasan. Ya, satu alasan terpenuhi, najwa atau berbisik menjadi haram. Apalagi kalau terpenuhi yakni dua, yakni syarat ini. Yang pertama menjadi terlarang itu karena faktor kondisi dan situasi. Dan ini yang masuk dalam konten hadis yang sedang kita bahas. Dan sedangkan yang kedua alasannya itu adalah berkaitan dengan kontennya. Tadi berkaitan dengan situasi dan kondisinya, dan yang kedua adalah kontennya. Saya jelaskan. Syarat yang pertama berkaitan dengan situasi dan kondisinya. Kalau seandainya berbisik-bisik, ya, orang yang diajak itu adalah bukan mahram, ya, berarti hal ini menjadi apa? Ya, ini terlarang. Pun demikian ketika larangan itu berlaku bagi dua orang yang sedang berbisik-bisik tapi meninggalkan orang yang ketiga tidak diajak berbicara sama sekali. Ini pun masuk larangan najwa karena faktor situasi dan yakni kondisi, kata para ulama, dan masih banyak. Ya. Adapun yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkadang bisik ini menjadi terlarang karena faktor yang kedua, dan sebab yang kedua karena faktor konten dan isi yang sedang dibicarakan. Ya, kadang-kadang bisik-bisik, ternyata ada konspirasi dan persekongkolan yang jahat, ya, antara mahasiswa dengan mahasiswa yang lain. Ya, nanti kalau seandainya kita ujian, kita nyontek bareng yuk. Lah, sedang berbisik di sini. Ya, kadang-kadang berbisik antara dua pengusaha dengan seorang pejabat, maaf ya. Nanti kalau ada proyek, ya ini tolong kasih kita, ya ini apa, cuan misalnya. Lah, padahal ini adalah bisik-bisik yang berkaitan dengan konten yang terlarang, ya. Atau mungkin barangkali kalau nanti ada kesempatan jual beli, ya ini apa namanya, riba atau khomer, ini nomor saya, tapi disampaikan secara bisik-bisik. Lah, hal seperti ini menjadikan kondisi berbisik-bisik atau berbisik-bisik sendiri itu menjadi terlarang karena faktor kontennya. Lah, satu saja terpenuhi menjadi terlarang, baik karena faktor situasi dan kondisinya maupun karena faktor isi yang sedang
dibicarakan atau sedang dibisik-bisikkan ini. Lah adapun hadis ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala lebih kepada kondisi dan situasinya. Ya, itu menjadi terlarang kalau seandainya antara dua orang berbisik-bisik ya dengan meninggalkan orang ketiga. Tapi larangan ini semakin naik tingkatnya, semakin terlarang sekali kalau yang sedang dibicarakan dua orang ini berkaitan dengan kemaksiatan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mujadilah ayat yang ke-9 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza tanajaitum fala tatanajau bil itsmi wal udwan." Lah ini berkaitan dengan kontennya. Kalau seandainya engkau berbisik-bisik, ya, lihat apa yang sedang kau bicarakan. Jangan sampai konten dan isi yang sedang kau bisikkan itu berkaitan dengan al-itsm, dosa, al-udwan, atau mungkin barangkali persekongkolan jahat atau ingin memusuhi saudaranya sendiri. Karena ini menjadi terlarang dikarenakan faktor kontennya. Baik. Ini adalah faedah yang kedua mengenai hukum asal boleh hanya saja naik tingkat karena dua sebab tersebut, ya. Kemudian faedah yang ketiga lebih kepada isi dari hadis yang sedang kita ulas. Larangan najwa atau berbisik-bisik ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini ketika terjadi antara dua orang dengan mengabaikan orang yang ketiga, ya, dengan mengabaikan orang yang ketiga. Lah di sini para ulama menyebutkan beberapa alasan. Kenapa sih hal ini menjadi terlarang? Kan sah-sah saja kan? Mungkin ada urusan kita pengen berbisik dengan saudara kita, meskipun sebelumnya kita bertiga sedang ngobrol, tapi kemudian kita berbisik dengan teman kita yang sebelah kiri dengan mengabaikan teman kita yang sebelah kanan. Nah, kenapa hal ini menjadi terlarang? Para ulama menyebutkan ada 3 alasan. Satu alasan disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini. Di pungkasan dan di akhir hadis ini, Nabi SAW mengatakan bahwasanya wadalika ayyuhzinahu. Hal ini agar tidak menjadi beban dan tidak menjadi sedih orang ketiga yang engkau abaikan dan tidak engkau ajak bicara tersebut. Ya, subhanallah. Nabi SAW perasa sekali sampai dalam hal seperti ini jamaah. Padahal dia pun sebenarnya nggak tahu apa yang sedang dibicarakan, nggak langsung secara verbal mengatakan. Beda kalau seandainya mengumpat, kan langsung kan berhadapan. Beda dengan mencela, ya itu langsung di hadapannya. Tapi ini nggak sama sekali. Tapi tetap menjadi terlarang. Karena apa? Dikhawatirkan akan muncul rasa kesedihan di dalam hatinya. Makanya Nabi SAW benar-benar adalah orang yang berperi kemanusiaan. Apapun alasannya, sampai dalam hal ini pun benar-benar dijunjung tinggi Nabi SAW. Adabnya itu harus benar-benar terapkan. Ini adalah alasan yang pertama dikemukakan oleh para ulama. Alasan yang kedua, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh para ulama agar tidak muncul prasangka buruk atau yang kita kenal dengan suudzon. Ini bayangkan kita ngumpul bareng bertiga, tiba-tiba kemudian teman kita ini sedang berbisik-bisik. Ini kan muncul prasangka buruk. Apa yang sedang dibicarakan ya? Kenapa saya nggak diajak ini? Mungkin barangkali sedang membicarakan saya dan lain sebagainya. Yang akhirnya muncul yang namanya prasangka buruk. Nah, ini alasan yang benar-benar ditutup oleh syariat kita. Kenapa hal ini terlarang? Agar tidak semakin membesar prasangka buruk. Padahal prasangka buruk ini adalah gerbang awal dari permusuhan. Dan ini ditutup oleh syariat kita. Maka berbisik-bisik dengan meninggalkan orang yang ketiga menjadi terlarang. Alasan yang kedua. Adapun alasan yang terakhir yang ketiga, selain menjadikan sedih saudara kita, yang kedua memunculkan rasa prasangka buruk. Kemudian yang ketiga, kata para ulama, yang terakhir, karena perbuatan ini adalah bagian dari ulah syaitan. Dari ulah syaitan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mujadilah ayat yang ke-10. Potongan dari surat Al-Mujadilah ayat yang ke-10, innaman najwa minasyaitan. Subhanallah. Sudah cukup ini. Ya, bahwasanya bersih-bisik dengan kondisi dan situasi seperti ini, kata Allah Subhanahu wa taala yang memvonis demikian. Ini adalah bagian dari ulah syaitan. Berarti kalau ulah syaitan itu enggak ada yang baik sama sekali. Semuanya adalah buruk 100%. Maka dengan kata lain, kalau suatu amalan ini dinisbatkan itu adalah hasil dari syaitan, berarti perbuatan itu menjadi
terlarang, haram untuk dilakukan. Dan ini adalah di antara 3 alasan kenapa larangan najwa atau berbisik antara 2 orang dengan mengabaikan orang yang ketiga ini menjadi terlarang, karena 3 sebab yang sebagaimana diungkapkan oleh para ulama ini. Kemudian berikutnya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, ya. Dalam hal ini para ulama menjabarkan bahwasanya larangan najwa ini berlaku pula untuk jumlah yang lebih dari 2 orang. Ya. Karena 2 orang ini adalah sampel minimal yang diumpamakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau seandainya jumlahnya banyak, satu contoh misalnya 4 orang, berarti kan di luar konteks hadis ini kan. Ini juga bisa juga menjadi terlarang kalau seandainya 3 orang berbisik dengan meninggalkan orang yang keberapa? Yang keempat. Atau mungkin barangkali 10 orang. Ya. Bisa juga terjadi yang namanya najwa yang terlarang. Kalau seandainya 9 orang ngumpul bareng meninggalkan orang yang ke-10 tidak diajak bicara sama sekali. Ya. Maka dalam hal ini jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah di antara faedah penting. Ya, bukan berarti kemudian selalu kita melihat sebuah hadis itu letterlek. Ini kan 2. Berarti kalau seandainya orang yang ketiga diabaikan, ini terlarang, saya pahami. Tapi kalau seandainya kita 4 orang sah-sah saja, tidak seperti itu. Seringkali Nabi Shallallahu alaihi wasallam menggunakan perumpamaan-perumpamaan dari angka-angka yang paling minimal. Ya. Biasanya seperti itu. Salah satu contohnya adalah di dalam hadis ini. Dan terkadang angka-angka itu jamaah itu menunjukkan sesuatu yang nilainya banyak, tapi bukan menjadi akhir dari angka tersebut. Dan seringkali Nabi Shallallahu alaihi wasallam pun bersabda dengan seperti itu. Jadi ini adalah sebagai bentuk perumpamaan. Intinya itu bukan pada angkanya, tapi intinya terletak pada alasan dan ilahnya. Kalau seandainya ada 1 orang yang dibiarkan, diabaikan, dan itu menjadikan orang itu sedih, muncul prasangka buruk, dan sudah pasti ini adalah bagian dari syaitan, sudah masuk menjadi larangan najwa atau berbisik ini. Dan ini adalah faedah yang ketiga yang dijabarkan oleh para ulama. Baik. Kemudian yang berikutnya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, faedah yang keempat yang dijabarkan oleh para ulama, di antara bentuk najwa terlarang selain penjabaran dari angka ini bukan angka minimal. Yang keempat, para ulama menunjukkan bahwasanya ketika kita ngobrol dengan membiarkan orang lain dengan bahasa yang tidak difahami. Kita lagi ngobrol bertiga ini. Kita sama saudara kita yang sebelah kiri ini berasal dari suku yang sama. Sebelumnya ngobrol bertiga ini. Akhirnya di tengah-tengah ngobrol kita pakai bahasa daerah kita. Padahal kita tahu sebelah kanan kita bertiga sebelumnya bukan berasal dari suku kita. Akhirnya kita ngobrol dengan bahasa Jawa misalnya, sedangkan teman kita ini dari orang Kalimantan atau mungkin barangkali dari Sulawesi yang memiliki bahasa daerah yang tidak mampu memahami bahasa Jawa yang sedang kita bicarakan. Maaf. Ini pun bagian dari penjabaran larangan an-najwa pula. Jadi penting sekali. Subhanallah, menjaga perasaan kata para ulama itu tidak hanya pada titik angka saja, tapi bisa menjadi terlarang kalau seandainya 2 orang ini berbisik-bisik, bahkan sekalipun ngomong secara terang-terangan enggak bersik-bisik, tapi dengan bahasa yang tidak difahami oleh orang yang ketiga, maka ini pun bagian dari larangan najwa pula. Dan ini yang dijabarkan oleh para ulama, dan mudah-mudahan kita lebih perasa di dalam memetik faedah dari hadis ini. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah faedah yang keempat. Adapun faedah yang kelima, yang terakhir yang disebutkan oleh para ulama, najwa ini diperbolehkan berbisik-bisik sekalipun 2 orang yang sedang kita bicarakan, sedang kita bisik-bisik, sedangkan kita tinggalkan orang yang ketiga. Dalam hal ini najwa itu dibolehkan karena beberapa faktor. Yang pertama, para ulama menyebutkan bahwasanya
Najwa itu diperbolehkan bila mana orang yang kita tidak ajak bicara itu kita carikan teman. Ini adalah salah satu solusinya. Disebutkan dalam sebuah riwayat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, itu pernah ditemani oleh Abdullah ibnu Dinar. Ya, ketika ditemani oleh Abdullah ibnu Dinar, ya, ternyata ada orang yang ketiga datang, pengen ngajak berbisik-bisik dengan Abdullah ibnu Umar. Sedangkan ngajak dengan Abdullah ibnu Umar. Sedangkan Abdullah ibnu Dinar ini ya terpaku ya sendiri. Abdullah ibnu Umar ya salah satu di antara perawi dari hadis ini sadar. Ini subhanallah, ini pentingnya ya. Seorang perawi yang pernah meriwayatkan hadis yang berkaitan dengan larangan berbisik, ketika dikaitkan dengan real kondisi dan realitas seperti itu, dia sadar sendiri. Yang akhirnya kemudian karena orang yang baru datang ini pengen membicarakan sesuatu yang penting, akhirnya kemudian Abdullah ibnu Umar ini mencarikan solusi. Apa solusinya? Dipanggil orang lain. Ya, orang yang sedang lewat dipanggil oleh Abdullah ibnu Umar untuk menemani siapa? Abdullah ibnu Dinar ini. Maka jumlahnya 4 orang. Abdullah ibnu Umar bisa bersih-bisik ketika ada tamu yang ingin menyampaikan satu urusan penting, sedangkan Abdullah ibnu Dinar ini dicarikan teman lain untuk ngobrol. Nah, hal ini menjadi satu solusi yang menjadikan berbisik-bisik itu menjadi diperbolehkan dalam syariat kita. Ya, dan ini adalah salah satu solusi yang ditawarkan oleh Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Taib. Ini adalah alasan yang pertama jamaah. Adapun alasan dan sebab yang kedua, najwa itu dibolehkan ya. Kalau seandainya orang yang sedang berbisik-bisik itu di awal cuma 2 orang. Satu contoh misalnya ya, kita sedang ngobrol ini rahasia. Barangkali itu adalah rahasia perusahaan atau mungkin barangkali ada hal-hal penting yang tidak ingin didengar oleh orang lain. Tiba-tiba datang teman kita orang yang ketiga. Padahal di awal kita sedang bisik-bisik ini berdua. Datang teman kita, assalamualaikum waalaikumsalam, terus duduk bersama kita. Para ulama menuturkan bahwasanya berbisik-bisik dalam hal ini itu diperbolehkan. Karena larangan itu berlaku kalau seandainya dari awal mereka sudah bertiga gitu loh. Tapi di awal ini kan jumlahnya 2. Ya, dia datang setelahnya. Maka dalam ini para ulama mengatakan kondisi seperti ini masih diperbolehkan. Ya, karena melihat situasi awalnya berbisik-bisik ketika itu tidak ada yang merasa terabaikan. Tidak merasa ada hak yang terdolimi karena waktu itu cuma 2 orang saja. Lah kalau dalam kondisi seperti ini hal ini masih dibolehkan. Taib. Kemudian yang terakhir jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum terakhir ya ini menjadi solusi juga berbisik-bisik hal ini diperbolehkan asalkan minta keridhaan dan izin terlebih dahulu. Ya, baik dengan bahasa daerahnya atau mungkin barangkali dengan bersih-bisik, yang penting minta izin dan sudah mendapatkan persetujuan. Kita bertiga ini ya, kemudian kita minta izin kepada orang yang ketiga. Bro, maaf bro ya, ini ada urusan penting ini, saya mau berbisik-bisik ngomong ini. Ya, tahu bahwasanya 2 orang ini adalah seorang pengusaha, mungkin barangkali ada deal-deal yang ingin dibicarakan. Tapi kalau seandainya keluar dari majelis nggak enak, dia sendirian ya mungkin barangkali sudah janjian di kafe misalnya bertiga, mosok kemudian sudah janjian satu meja, kemudian yang 2 ini ya cari meja yang lain kan nggak enak, sudah langsung kemudian bersih-bisik, tapi sudah minta izin. Asalkan orang yang ketiga memberikan izin dan menunjukkan keridhoannya, maka hal ini najwa itu diperbolehkan. Ya, ini adalah alasan yang ketiga. Adapun alasan yang terakhir diungkapkan oleh para ulama jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau memang ada hajat yang sangat mendesak dan penting. Dan ini yang diungkapkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala. Hajat ini enggak dibuat-buat, tapi memang demi menjaga perasaan lah, atau mungkin barangkali tidak menjadikan satu kondisi semakin parah situasinya. Kata Imam Nawawi, illa li hajatin, maka hal itu diperbolehkan. Ya, salah satu contohnya misalnya ketika ada tamu, kita lagi ngobrol dengan tamu kita ini. Ya, kita tahu ada anak kita. Ya, anak kita kemudian kita bisiki, tolong sampaikan ke ibu. Ini kan bisik kan? Tapi hajat, kasihan ngobrol lama tapi tamunya nggak dikasih makanan. Ini kan berbisik-bisik. Sampaikan ke ibu. Ya.
tolong supaya menyiapkan dan menghidangkan makanan kecil yani untuk tamu ini, kasihan yani dia. Tapi ngomongnya kan nggak keras-keras, nggak mungkin kemudian, "Mi, Bu, ini ada tamu, tolong siapkan," kan nggak enak kan, menjaga perasaannya ini juga. Lah ini adalah bagian yani dari contoh illa li hajatin kama ya sebagaimana disebutkan oleh Imam yani Nawawi rahimahullahu yani taala. Atau mungkin barangkali sebaliknya. Ya, ketika anak kita ini sudah menyampaikan ke ibunya, ternyata ibunya nyalakan kompor LPG-nya yani habis, kan nggak enak kan? Waduh, sudah disuruh gimana? Ya akhirnya kemudian tolong sampaikan, nggak usah keras-keras, sampaikan ke bapak, ya LPG yani habis. Nah ini juga sama, akhirnya kembali lagi, bisik-bisik lagi, Pak LPG-nya yani habis. Maka dalam hajat yani seperti ini adalah satu sampel yani saja, ya untuk menjaga perasaan si tamu yani juga. Ya nggak enak yani juga. Kalau seandainya teriak-teriak seperti itu pasti si tamu, nggak usah repot-repot kan nggak enak juga yani kita kan. Malu yani juga kita sebagai seorang ya tuan rumah yang ingin memuliakan seorang tamu. Lah ini masuk dalam yani hajatin. Kala Imam Nawawi rahimahullah taala, dan ini adalah 4 yani alasan. Yang pertama ya, hal itu tadi apa kata? Kalau seandainya kita mampu mencarikan teman yang lain untuk orang yang ketiga, maka najwa di sini diperbolehkan. Ya. Yang kedua, kalau seandainya sudah mendapatkan yani izin dari orang yang ketiga. Kemudian yang ketiga, kalau pembicaraan di awal ini cuma 2 orang saja, kemudian datang teman yang ketiga, maka berbisik-bisik yani hal ini tetap diperbolehkan sekalipun sudah datang teman kita ini. Dan yang keempat, kalau memang ada kondisi dan hajat yang mendesak. Allah taala alam yang bisa. Mudah-mudahan 5 faedah yang bisa kita petik dari larangan yang berbisik ini yang bisa kita yani fahami, dan mudah-mudahan kita semakin yani bangga bahwasanya yang berkaitan dengan adab apapun yang berkaitan dengan kehidupan manusia itu pasti sudah dijelaskan dalam yani syariat yani kita, dan menunjukkan kesempurnaan dan komprehensifnya syariat yani kita ini. Ada pertanyaan yani jamaah? Nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi sampaikan berbisik, ini kan berhubungan dengan fisik ya. Dan sekarang dengan berkembangnya teknologi kita punya handphone. Apakah pada saat ada orang berkumpul bertiga, lalu 2 orang ini tidak berbisik secara fisik tapi di handphone, apakah ini juga dikatakan sebagai najwa? Terima kasih. Taib, yani jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya urusannya sendiri-sendiri nggak ada masalah. Tapi kadang-kadang sekalipun yani satu meja bertiga, ya kadang-kadang masih lirik-lirian, berarti apa yang sedang dibicarakan lewat media lain ini ternyata ada kaitannya dengan teman kita, dengan meninggalkan yani orang yang yani ketiga. Kadang-kadang senyum-senyum dengan orang yang satu dengan meninggalkan yang ketiga, padahal semuanya sedang buka yani HP. Mungkin barangkali 2 orang ini sedang chat-chatan ya lewat grup lah, atau mungkin lewat wapri lah. Yang ketiga juga buka HP, tapi kok merasa kenapa orang-orang 2 orang bersenyum-senyum ini? Kok seakan-akan ada interaksi? Subhanallah. Ini pun yani sama yani jamaah. Yang penting ketika orang yang ketiga itu merasa diabaikan, merasa nanti akan muncul yani prasangka yani buruk dengan cara apapun, ya ini masuk yani najwa. Yani jazakallah khairan. Makanya sebagaimana diungkapkan oleh para ulama, padahal najwa ini adalah bersih-bisik. Tapi kalau seandainya berbicara ya agak sedikit keras, berarti nggak bersih-bisik. Ngobrol seperti biasa, meninggalkan orang yang ketiga, tapi dengan bahasa yang berbeda, itu pun yani menjadi terlarang dan bagian dari penjabaran yani larangan yani ini. Maka semuanya yani baik lewat HP, diam tapi senyum-senyum dengan orang satu tok, tapi orang yang ketiga teman kita diabaikan. Nah ini pun yani menjadi hal yang terlarang yani pula dan masuk dalam larangan yani hadis ini. Jazakallah khairan. Taib, ada pertanyaan lain yani jamaah? Ada pertanyaan yang lain? Cukup insyaallah. Makdiratan, jazakallahu khairan atas perhatian dan kehadirannya. Mudah-mudahan yani pekan berikutnya bisa kita lanjutkan hadis yang kelima berkaitan dengan adab, kalau nggak salah adab dalam menuntut yani ilmu. Yani adab dalam menuntut ilmu, kalau tidak yani salah. Dan saya mohon maaf karena belum bisa menuntaskan yani seluruhnya. Sebenarnya masih ada beberapa
faedah-faedah penting yang bisa kita petik yakni dari hadis yang keempat ini, karena ada yang udzur syar'i, yakni saya harus meninggalkan yakni tempat ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan yakni kita kembali, yakni tak lupa sekali lagi kita rutinkan ya, doa-doa dan pengharapan kepada Allah yakni dengan 3 konten ini. Tidak harus dengan bahasa Arab. Kalau memang tidak dengan bahasa Arab, yang dengan bahasa kita, dengan bahasa apapun ya, insyaallah Allah Subhanahu wa taala memahami apa yang diucapkan oleh lisan kita dan apa yang terlintas dalam yakni benak dan keinginan yang kita. Demikian kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati Ustaz. Waalaikumsalam. Aman enggak aku di sana? Banyuwangi. Ano gaji. Bali. Balik di sini ya. Ini berdua. Ini keempat. Rumah. Pak Yono, petugas keamanan dan dakwah sekaligus merangkap, sekaligus petugas Biro Jodoh di Al-Muttaqin.
konten ini kan Gamer. yang